warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafisa Aziza. Kali ini saya akan menjelaskan resume pertemuan pertama mata kuliah struktur beton. Nah, materi yang akan dibahas itu mengenai pengertian struktur beton, perbedaan struktur beton, perbedaan struktur kayu, baja, dan beton, terus perbedaan beton bertulang dan beton prategang, lalu cara pembuatan beton itu seperti apa, pengujian betonnya, peraturan beton di Indonesia itu apa saja, penentuan dimensinya, grafik tegang dan regangan baja, serta posisi peletakan tulangan berdasarkan bidang momen. Nah, yang pertama itu kan pengertian struktur beton. Struktur beton itu struktur bangunan yang menggunakan beton sebagai material utama. Beton ini tuh memiliki kekuatan tekan yang tinggi, tapi lemah terhadap gaya tarik. Sehingga dalam penggunaannya juga biasanya dikombinasiin dulu sama baja tulangan buat nahan gaya tariknya. Selanjutnya, perbedaan struktur kayu, baja, dan beton. Struktur kayu ini punya kelebihan seperti beratnya tuh ringan ya, terus mudah dikerjakan. Tapi kekuatannya itu biasanya mudah lapuk atau terbakar. Kalau untuk struktur baja, punya kekuatan tarik yang tinggi, terus bisa digunakan untuk bentang panjang juga, tapi rentan sama korosi dan lemah juga sama suhu yang tinggi. Nah, sedangkan struktur beton itu dia punya kekuatan tekan yang tinggi, terus tahan terhadap api juga, cuaca juga tahan, terus punya umur yang lebih panjang gitu. Tapi beton ini tuh baja ini tuh memiliki berat sendiri yang besar dan kuat tariknya tuh rendah. Nah, perbedaan beton bertulang dan beton prategang di struktur beton itu dibedakan menjadi beton bertulang dan beton prategang. Beton bertulang itu beton yang dikombinasiin dengan baja tulangan, di mana tulangan itu tuh bekerja setelah beton menerima beban. Nah, sedangkan beton prategang itu beton yang biasanya udah diberi gaya tarik dulu sebelum nerima beban, sehingga strukturnya itu lebih kuat dan efisien buat jangka panjang, bentang panjang. Nah, cara pembuatan beton itu ada 3. Yang pertama, pencampuran manual. Biasanya tuh digunakan di pekerjaan skala kecil. Yang kedua, pencampuran dengan mesin. Itu umumnya tuh digunakan untuk proyek yang skala menengah. Yang ketiga, beton ready mix yang ada kayak gitu. Itu dibuat di batching plant, terus dikirim langsung ke lokasi proyeknya. Selanjutnya, macam-macam pengujian beton. Nah, pengujian beton ini tuh ada 3 macam. Yang pertama tuh SLAM test. SLAM test itu digunakan untuk mengetahui tingkat kelecakan beton segar. Kalau hammer test itu digunakan untuk memperkirakan kuat tekan beton yang telah mengeras tanpa merusak struktur. Kalau uji tekan beton yang terakhir itu dilakukan dengan mesin tekan untuk mengetahui kuat tekan beton secara aktual. Selanjutnya, peraturan beton yang ada di Indonesia.
Nah, dalam perencanaan struktur beton di Indonesia itu terdapat beberapa peraturan yang digunakan sebagai acuan. Yang pertama itu PBI atau Peraturan Beton Indonesia, yang artinya tuh peraturan beton lama yang menggunakan benda ujinya tuh berbentuk kubus. Sedangkan SKSNI itu peraturan yang berlaku saat ini, terus menggunakan benda ujinya itu berbentuk silinder sebagai acuan perencanaan struktur beton yang modern. Nah, cara menentukan dimensi strukturnya itu, pada tahap awal perencanaan, dimensi struktur dapat ditentukan menggunakan rumus pendekatan. Itu yang pertama itu menentukan dimensi balok indoknya. Misal panjang bentangnya itu 360. Nah, tinggi baloknya berarti 1 dibagi 12 dikali panjang bentangnya yaitu 360, hasilnya 30. Lebar baloknya setengah dikali tinggi balok. Nah, ini kan tadi tinggi balok udah ketemu kan, berarti dikali 30, hasilnya 15. Lalu menentukan dimensi balok anak. Panjang bentangnya kan tadi 360. Jadi tinggi baloknya itu 1 dibagi 1/15 dikali panjang bentang. Panjang bentangnya 360, hasilnya jadi 24. Lebar baloknya itu setengah dikali tinggi balok, sama kayak yang ini. Lalu menghitung jumlah kebutuhan tulangan. Panjang bentangnya itu 3,6. Nah, luas penampang baloknya 300 mm dikali 150, hasilnya 45.000. Nah, misalnya kebutuhan tulangannya ini 2%. Kebutuhan tulangannya itu berarti 2% dikali yang luas penampang balok ini, 45.000. Hasilnya 900. Nah, cara menentukan jumlah tulangannya itu berapa? Diameter besi tulangan yang digunakannya 16 misalnya. Nah, luas satu batang tulangannya itu rumusnya 1/4 dikali rho dikali diameter sekuadrat. Nah, berarti 1/4 dikali 3,14 atau 22/7 dikali 16 kuadrat. Hasilnya 201. Nah, jumlah tulangannya ini, yang tadi ini kebutuhan tulangnya 900, berarti dibagi sama 21 batang tulangannya 201. Hasilnya 4,47. Berarti butuh 5 batang tulangan. Selanjutnya, grafik tegangan dan regangan baja. Nah, grafik tegangan dan regangan baja ini tuh menunjukkan hubungan antara tegangan dan regangan yang terjadi pada baja. Nah, pada tahap awal pembebanan, baja itu berada pada daerah elastis di sini, yaitu kondisi di mana baja masih dapat kembali, masih bisa balik ke bentuk semula setelah bebannya itu dilepas. Nah, setelah melewati batas elastisitas, baja itu masuk ke daerah plastis yang ini. Nah, di mana di situ tuh terjadi perubahan bentuk permanen. Nah, titik tertinggi pada grafik ini, tegangan itu menunjukkan tegangan maksimum baja. Nah, setelah melewati titik yang itu, setelah melewati titik itu, baja itu bakal mengalami penurunan kekuatan hingga akhirnya tuh patah. Yang bisa dilihat ya di sini yang tadinya elastis, habis itu jadi plastis. Nah, di sini tuh nanti ini kan sudah di istilahnya kayak di puncaknya gitu, titik tertingginya. Nah, nanti tuh bakal turun mengalami penurunan kekuatan hingga akhirnya bakal patah. Nah, selanjutnya posisi peletakan tulangan berdasarkan bidang momen. Pada balok beton yang menerima beban ini,
balok itu bakal mengalami landutan sampai muncul daerah tekan dan daerah tariknya. Nah, pada balok ini bagian atas balok itu mengalami gaya tekan, sedangkan bagian bawahnya mengalami gaya tarik. Karena beton itu lemah ya terhadap gaya tarik, jadi tulangannya itu ditaruh di bagian tarik, yaitu di bagian bawahnya si balok. Nah, retak itu, nih di sini kan ada retak. Retak itu biasanya terdiri, retak itu biasanya terjadi pada daerah tarik gitu. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, ini kan retak. Nah, itu lagi di daerah tariknya. Nah, sedangkan di antara daerah tekan dan tarik, ini kan ada garis. Ini tuh garis netral yang tidak mengalami tegangan. Demikian penjelasan resum pertemuan pertama mata kuliah struktur beton. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami konsep dasar struktur beton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.